Ya pemirsa, untuk mengetahui update terkini terkait program teks amnesti, kita akan bergabung dengan kantor pelayanan pajak Sudirman untuk menyimak konferensi pers dari Dirjen Pajak. Sama itu ya, apa namanya? Kalau bisa sih pengennya ini ditayangin aja juga. Sama progress report dari Biting. Kita mulai gitu. Udah, mulai dulu. Baik. Pak Surya ngerokoknya nanti aja. Ngerokoknya nanti aja. Atrin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur Jenderal Pajak, Pak Ken, Pak Staf Ahli, Pak Surya Utomo, para direktur, teman-teman Kakanwil LTO, dan tentunya rekan-rekan media yang kita banggakan. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya teman-teman media. Nah, pada siang hari ini kita coba sedikit memberikan paparan-paparan atau preskon mengenai beberapa hal yang selama ini memang kita sudah antisipasi, dan kemudian kita juga sudah akomodir beberapa masukan dari wajib pajak yang mengalami kesulitan. Jadi kalau nanti ada rilisnya di sini, ini judulnya Dirjen Pajak tambah kemudahan layanan amnesti. Jadi ada 3 poin di sini nanti yang akan kita paparkan. Yang pertama, beberapa ketentuan yang sudah kita selesaikan. Hari Jumat yang lalu kita preskon, rilis juga, dan kita sampaikan bahwa hari ini Senin sudah keluar. Nah ini, jadi ada beberapa PMK dan Perdirjen terkait dengan kemudahan perubahan PMK 118 dan juga Perdirjen mengenai kemudahan administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita bicara nanti mengenai pelayanan kita. Ini kan waktunya memuncak. Nah ini juga akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan itu supaya nanti wajib pajak masyarakat tahu apa yang kita lakukan dan bisa mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah progress report dari teks amnesti sampai dengan mungkin hari tadi pagi atau kemarin malam. Nah itu yang perlu juga kita ketahui semuanya. Nah setelah itu nanti kita akan diskusi, tanya jawab. Pak Dirjen ada di sini bersama jajarannya. Nah mungkin kita berikan waktu kepada Bapak Dirjen untuk memberikan statement menjelaskan apa yang akan kita lakukan hari ini. Monggo Bapak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Yoga dan teman-teman pers, sahabat saya yang saya cintai. Saya telah mengeluarkan peraturan Dirjen nomor 13 kemarin malam tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan. Ya, nanti penjelasannya akan lebih detail lagi. Yang jelas begini teman-teman ya, selama seminggu terakhir ini banyak sekali antrian yang panjang. Nah mulai hari ini juga sudah saya pisahkan antara WP yang datang sendiri seperti contoh yang tadi dengan WP yang diwakili oleh konsultan pajak. Itu row-nya akan kita bedakan, karena kalau konsultan pajak ini kan bisa membawa lebih dari satu surat pernyataan ya. Jadi mereka memerlukan waktu yang lebih panjang, dan itu kita tambah bilik-biliknya untuk memberikan pelayanan. Oke, kembali ke peraturan Dirjen nomor 13. Intinya bahwa surat pernyataan tetap diterima dan harus dilampiri bukti pembayaran uang tebusan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara. Yang huruf B, bukti pelunasan tunggakan pajak bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, jadi harus dibayar juga. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara dalam hal WP yang sedang dilakukan pemeriksaan, bukti permulaan dan bukti penyidikan. Jadi intinya teman-teman ya, waktu yang diperpanjang adalah lampiran dari harta. Tetapi surat pernyataan harta SPH-nya tetap dilampiri, harus dimasukkan juga sampai dengan periode terakhir ya, dengan uang tebusan berupa SSP. Jadi yang tarif 2% itu tetap harus dibayar sampai dengan akhir bulan ini ya. Jadi yang diperpanjang hanya lampiran dari dokumen-dokumen harta yang disampaikan.
Jadi kalau Pak boleh nggak nanti pembayarannya setelah tanggal 30 ya boleh, tapi tarifnya 3% kan gitu. Jadi bukan yang 2%. Yang jelas lampirannya itu yang sampai dengan 31 Desember. Boleh. Tapi ada syarat-syaratnya juga, nanti teman-teman bisa mendapatkan per dirjennya itu sendiri. Kemudian kalau mengenai PMK nanti akan menjelaskan staf ahli Menteri Keuangan mengenai PMK yang tadi malam juga ditandatangan nomor 141 dan nomor 142. Demikian penjelasan singkat saya. Nanti lampirannya atau ininya saya berikan ya. Presiden, silakan Pak Suryo. Ya, terima kasih Pak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua, tadi satu disampaikan oleh Pak Dirjen terkait dengan kemudahan ataupun kesempatan bagi wajib pajak untuk menyampaikan walaupun ada kekurangan dokumentasi tapi tetap diakui sebagai penyampaian SPH per tanggal 30 September 2016 atau periode pertama. Itu termasuk salah satu yang muatan yang disampaikan dalam PMK sebetulnya. Cuman detail pengaturannya mengenai bagaimana menyampaikannya disampaikan oleh Pak Dirjen tadi di Presiden nomor 13. Mungkin saya coba highlight beberapa yang mungkin juga pernah saya sampaikan pada waktu preskon sebelumnya. Jadi untuk PMK 141 perubahan PMK 118 mengenai pelaksanaan undang-undang pengampunan pajak, yang coba kami highlight pertama tujuannya sebetulnya sama, satu memberikan kemudahan itu mengenai kewajiban untuk menyampaikan digital soft copy. Dalam PMK 118 sekarang digital soft copy masih diharuskan untuk disampaikan dengan juga hard copy-nya. Nah ini ada pemahaman, ada pemikiran nanti ke depan untuk memberikan ruang yang cukup juga bagi masyarakat berpartisipasi. Ada semacam batasan nantinya yang akan ditetapkan oleh Pak Dirjen sampai beberapa banyak sih kemungkinan item harta atau utang yang boleh disampaikan bagi wajib pajak yang tidak menggunakan soft copy. Jadi mungkin dalam batasan tertentu nanti wajib pajak yang khusus tertentu tadi boleh menyampaikan SPH tidak dilengkapi dengan soft copy. Jadi hard copy-nya ada. Daftar harta cuma tertulis yang ada di kertas, daftar utangnya pun juga tertulis dalam kertas. Ini kita pertimbangkan untuk memberikan kesempatan yang lebih lah sebetulnya bagi wajib pajak untuk berperan serta dalam program pengampunan pajak ini. Detail pengaturannya seperti apa nanti kan akan kita lebih jelaskan lagi di peraturan Dirjen. Jadi PMK ini memberikan semacam akses santunan hukum untuk kemudahan-kemudahan administrasi yang bisa dilakukan dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi darurat sebetulnya. Jadi kalau tadi Pak Dirjen sampaikan per 13 kondisi mengantisipasi kondisi yang luar biasa dan mengantisipasi wajib pajak yang mungkin belum bisa mengisi selengkapnya surat pernyataan harta lampirannya khususnya. Jadi Pak Dirjen tadi sampaikan SPH harus tetap diisi, bayar tetap harus ada SSP-nya, lampirannya mungkin boleh tidak diisi. Jadi mungkin saya sedikit elaborasi Pak Dirjen ya. Jadi ada lampiran harta dan lampiran utang. Jadi yang diisi hanya poin-poin terkait dengan informasi mengenai harta di awal. Jadi kolomnya kalau misalnya boleh kita sampaikan kolom kedua, ketiga, dan 4 serta 5 untuk harta, dan kolom 15, 16, 17 sama kolom 5C untuk utang. Itu yang wajib diisi bagi wajib pajak yang pengen menyampaikan tapi belum dapat melengkapi semua isian. Jadi kalau teman-teman lihat di formulir itu ada formulir-formulir informasi terkait harta, misalnya contoh kata sertifikat, nomor sertifikatnya, lokasinya di mana. Itu sementara boleh tidak diisi. Ya, sementara boleh tidak diisi. Tapi dalam proses berikutnya setelah surat keterangan diberikan dilakukan klarifikasi sebetulnya. Jadi untuk ke depan seperti tadi nyambung dengan yang tadi ada kondisi luar biasa darurat di mana sistem down misalnya atau antrian menumpuk luar biasa sehingga kita tidak dapat melakukan pelayanan dengan sebagaimana mestinya. Itu akan diberikan semacam protokol yang ketiga. Tadi protokol pertama, protokol yang general umum seperti sekarang. Protokol kedua yang per Dirjen 13 tadi, protokol yang ketiga nanti kondisi-kondisi tertentu. Jadi logikanya nanti akan dibangun semacam pemahaman. Sampaikan dulu SPH, tanda terima sementara diberikan, baru kita lakukan pengecekan.
Contoh kata pengecekan SSP, karena sistem down kita nggak bisa melakukan pengecekan SSP di awal. Jadi akan kita lakukan pengecekan SSP setelah tanda terima sementara diberikan. Dalam 5 hari kalau kita memperkirakan akan diterbitkan tanda terima yang permanen, kemudian diikuti dengan surat keterangan. Jadi kita memitigasi kemungkinan yang pertama tadi wajib pajak nggak bisa melakukan pengisian ataupun melengkapi dokumentasi dengan sebagaimana disyaratkan. Kemudian yang kedua pada waktu kondisi tertentu. Jadi kalau kondisi yang umumnya bencana, kebakaran pasti ya. Kemudian yang ketiga khususnya terkait dengan ketidakmampuan sistem down, yang keempat antrian yang luar biasa. Kemudian yang ketiga seperti saya sampaikan terlebih dahulu di periode di awal di preskon sebelumnya, bahwa pembebasan PPh pasal 4 ayat 2 ini ikutan dari program pengampunan pajak. Jadi istilah kata program pengampunan pajak diikuti dengan fasilitas dibebaskan PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan harta yang semula atas nama nomini menjadi atas nama yang sebenarnya. Nah ini tidak berlaku bagi istilah kata harta apapun juga ya, tanah dan bangunan yang baru pertama kali dibeli dari developer. Jadi pemahamannya developer bukan nomini dari wajib pajak yang memiliki harta tersebut. Ya, jadi kan namanya developer ini kadang-kadang terbitnya mendaftarkan kepemilikan seseorang itu kan proses waktunya lama kan gitu kan ya. Mungkin saya sudah membayar lunas 2 tahun yang lalu tapi sertifikatnya belum saya dapatkan misalnya seperti itu. Jadi bukan berarti bahwa nomini itu adalah perusahaan pengembang itu adalah nomini dari saya. Tapi saya betul-betul membeli dari perusahaan pengembang. Nah, yang namanya nomini, kalau kemarin teman-teman membahasakan nomini itu sebetulnya istilah. Jadi harta dimiliki bukan oleh orang yang menyampaikan pernyataan harta. Jadi dia menggunakan orang lain untuk mengkaburkan informasi misalnya atau sesuatu hal menghindari sesuatu. Nah, disinilah sebetulnya kita mau dudukkan bahwa nomini is nomini, pengembang bukanlah nomini. Kemudian yang keempat, ini mempermudah wajib pajak karena pada waktu kemarin di PMK 118 kita mewajibkan wajib pajak untuk menyampaikan posisi investasi ataupun harta repatriasi yang dimilikinya setiap 6 bulan sekali. Nah, karena pertimbangan yang lebih memudahkan wajib pajak, toh pada waktu di SPT berikutnya juga harus dilaporkan laporan perkembangan dari investasi ataupun harta yang dimilikinya yang direpatriasi dilakukan setiap tahun. Ya, jadi dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau mau digabungkan dengan SPT silahkan laporannya disampaikan dalam SPT, walaupun dalam laporan yang terpisah. Jadi paling lambat setiap tahun sekali, paling lama 3 tahun. Kemudian yang kelima, ini khususnya terkait dari wajib pajak tertentu yang kemarin mungkin sudah menyampaikan surat pernyataan harta, kemudian memilih untuk tidak ikut program pengampunan pajak. Ini khususnya terkait bagi wajib pajak orang pribadi yang kalau dulu ceritanya yang bersangkutan penghasilannya sedikit tapi mendapatkan harta dari warisan misalnya kan seperti itu. Jadi ada ketakutan bahwa akan dilakukan apa-apa oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian mereka ikut pengampunan pajak. Nah, kemarin kita klarifikasi di PR 10 bahwa bagi warga negara atau wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP 4,5 juta di tahun ini, tidak istilah kata boleh untuk tidak ikut. Jadi seandainya yang bersangkutan sudah menyampaikan SPH, kalau yang bersangkutan mau mencabutnya, ya diberikan ruang dalam PMK ini. Jadi nanti masalah determinasi pelaksanaannya seperti apa, Presiden yang mungkin akan mengaturnya. Tapi diberikan ruang, diberikan situasi bahwa apabila wajib pajak yang seperti itu ingin mencabut pernyataan hartanya, ya silahkan. Jadi ada pemahaman kemarin bahwa kalau di bawah PTKP memang sebetulnya bukan wajib pajak yang menurut undang-undang harus menunaikan kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam undang-undang KUP. Jadi itu kira-kira pemahamannya kenapa kita berikan ruang untuk wajib pajak yang seperti itu boleh untuk mengajukan pencabutan seandainya yang bersangkutan menginginkan. Jadi bukan mewajibkan, tapi ada ruang bagi yang bersangkutan untuk dapat melakukan. Kemudian terkait dengan PMK 142,
Ini terkait dengan SPP. Nah, jadi semacam klarifikasi saja sebetulnya teman-teman. Kalau kemarin PMK 127 seolah-olah dibaca bahwa SPP harus dibubarkan. Ini bahasa publik ya, SPP harus dibubarkan. Tapi sebetulnya esensinya tidak. Jadi yang harus yang wajib dibubarkan itu apabila SPP menggunakan tarif 2% sebagai repatriasi dari harta yang ada di SPP itu sendiri. Oleh karena itu dalam PMK 142 kita coba berikan tambahan penegasan. Jadi secara prinsip SPP itu dapat digambarkan apabila seluruh barangnya atau SPP-nya dilikuidasi dan barangnya dikembalikan ke Indonesia, yang jelas bentuknya adalah repatriasi. Tetapi kalau SPP itu tidak membubarkan diri, tidak dibubarkan, jadi bahwa investasi itu masih tetap ada di luar negeri. Jadi treatmentnya apabila SPP itu tidak dibubarkan, berarti uang tebusannya atau statusnya adalah deklarasi investasi di luar negeri, walaupun ada di situ dia memiliki SPP, memiliki kepemilikan Indonesia. Jadi ada juga kondisi SPP yang tidak dibubarkan, tapi si wajib pajak mendeklar bahwa kepemilikan dia di SPP sudah hilang. Kemudian dia merepatriasi. Jadi kasuistis tergantung pada kondisi di mana wajib pajak melakukan aksinya, tindakannya. Totally likuidasi untuk SPP dan barang dipindahkan ke Indonesia, tarifnya adalah repatriasi. SPP tidak dibubarkan dan dia masih memiliki share ke sana, dia mendeklarasikan kepemilikan walaupun ada kepemilikan yang ini dulu mungkin kami sampaikan dulu ya Pak ya. Tapi kalau seandainya dia mencabut ke investasinya di SPP karena mungkin SPP satu dimiliki oleh banyak orang, tapi dia mencabut, dia mempunyai interest di SPP dan kemudian dia merepatriasi datanya ya deklarasi tarif atau treatment repatriasi diberikan kepada SPP yang bersangkutan. Itu kira-kira pemahamannya teman-teman dua PMK yang ditunjukkan kemarin. Inti ceritanya adalah memberikan kemudahan dan klarifikasi. Jadi bukan sesuatu yang baru yang kita atur, tapi lebih ke arah kemudahan administrasi seperti yang disampaikan juga Pak Dirjen tadi, dan juga klarifikasi terhadap isu-isu yang bergerak atau yang perlu dijelas. Kemudian satu lagi mungkin untuk menambah layanan Pak Yoga, Pak Dirjen saya sampaikan kalian ya, atau mungkin Pak Yoga aja. Oh Pak Yoga silakan untuk menambah layanan. Boleh lihat Pak. Pak Yoga silakan. Jadi Speak mic. Oh mikrofon, Pak Yoga mau mikrofonnya jadi. Udah nggak bisa ngomong kenceng saya. Ya baik. Jadi begini teman-teman semuanya, kalau terkait dengan layanan, pertama kita sudah memperkirakan bahwa akhir periode ini akan bertambah terus wajib pajak yang mengikuti amnesti, sehingga komitmen dari Direktorat Jenderal Pajak adalah memberikan layanan semaksimal mungkin. Nah pertama, defaultnya pelayanan TA itu adalah di KPP, tempatnya terdaftar gitu ya. Tapi kemudian mulai 1 September kemarin Kanwil melayani kalau di wilayah Jakarta itu tempatnya di kantor pusat juga. Jadi WP dari manapun juga terdaftarnya boleh datang ke situ dilayani. Nah 1 September kemarin itu 14 counter. Tapi kemudian jumlah peminat TA ini semakin bertambah. Oleh karena itu tanggal 12 September kemarin sudah kita tambah lagi 14 menjadi 28 counter. Itu pun kami lihat hari-hari terakhir kemarin tambah nggak mencukupi karena semakin banyak wajib pajak yang datang. Oleh karena itu mulai hari ini di kantor pusat itu di lantai 2 bertambah lagi 20 counter, sehingga totalnya yang ada di kantor pusat itu 48 counter. Nah itu pun kami antisipasi lagi bahwa hari ini mungkin besok sampai dengan hari Jumat semakin bertambah. Oleh karena itu mulai besok ngerap dah. Nah, kita antisipasi lagi mulai besok kita menambah 3 tempat lagi. Jadi nanti wajib pajak kalau melihat di sini penuh bisa datang di 3 tempat yang lain. Yang pertama adalah di sini di lantai 2, Kanwil LTO. Ini juga melayani yang tidak hanya yang terdaftar di LTO saja. Yang kedua di Kalibata, kantor KPP di sana khusus, Kanwil khusus.
Kemudian yang ketiga adalah di Jalan Ridwan Rais. Di situ berkumpul KPP Madya seluruh Jakarta dan mereka sudah siap besok ketiga tempat ini akan memberikan layanan sama seperti yang di kantor pusat. Dan layanan itu nanti tetap kita maksimalkan. Jadi memang jam layanannya itu sebenarnya sampai jam 4, tetapi kalau masih banyak yang datang, teman-teman di DJP ini siap bekerja sampai jam 10 malam untuk menyelesaikan antrian-antrian itu. Itu yang maksimal bisa kita lakukan sebelum nanti mungkin masuk, kalau benar-benar nggak tertampung lagi, masuk ke kondisi kahar yang tadi disampaikan oleh legislatif. Enggak. Tadi yang kalau memang tanggal 29 atau 30 benar-benar sudah nggak bisa proses secara normal seperti itu, walaupun sudah kita tambah segala macam dan kita mitigasi seperti itu, tetap semakin banyak yang datang. Oleh karena itu nanti baru kita akan tetapkan kondisi kahar, di mana penelitiannya sederhana, cukup simpel, diterima aja secara manual, mendapatkan tanda terima sementara. Jadi memang teman-teman semuanya, Direktorat Jenderal Pajak berkomitmen untuk memberikan layanan semaksimal mungkin sampai malam. Kemudian kita tambah terus tempat layanannya, terutama yang di Jakarta ini, tapi juga yang di daerah-daerah lain juga demikian. Pak Dirjen sudah menginstruksikan kanwil-kanwil KPP agar melihat kondisinya masing-masing. Jadi bisa menerapkan sama seperti yang di Jakarta, bertambah lagi counternya, bertambah lagi SDM-nya, sehingga intinya di situ adalah memaksimalkan pelayanan. Satu hal lagi yang kami perlu sampaikan, nah kalau nanti wajib pajak yang mau menyampaikan SPH ke kantor pajak di akhir-akhir periode ini, tolong dilihat kalau dia masuknya UKM yang peredaran usahanya di bawah 4,8 sudah datang ke kantor pajak, terus antrinya panjang banget, kami minta disarankan pulang aja deh, bukan ditolak, tetapi karena tarifnya sama, mau datang sekarang, selesaikan sekarang, atau nanti di bulan Oktober sama tarifnya 0,2% dan 5%, tidak ada kenaikan 0,5 sama 2%, tarifnya sama, tidak ada perubahan. Jadi kalau WP yang seperti itu, kalau ngelihat kantor pajak penuh, udah deh, supaya nyamannya tunda aja, nanti di bulan Oktober tetap kok tarifnya. Untuk UKM itu sampai dengan akhir periode sama tarifnya, flat aja, jadi tidak perlu terburu-buru supaya lebih nyaman. Nah mungkin, tapi kalau antriannya nggak banyak ya silahkan aja masuk gitu kan, biar selesai. Nah mungkin itu tambahan dari saya. Nah mungkin kita dialog saja. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, ada Pak Dirjen, Pak Suryo, dan teman-teman direktur di sini yang mau bisa menjawab semuanya. Silakan. Ya Mbak, dari mana? Menyampaikan SPH sekaligus biar uang tebusan. Nah itu nanti kalau misalnya ternyata terdapat kekeliruan perhitungan, terus ada kelebihan pembayaran uang tebusan atau kekurangan pembayaran uang tebusan, itu seperti apa? Oke. Ya, langsung dijawab mungkin Pak Suryo. Dua ya, satu lagi. Ayo, siapa? Ya, Prima, Mbak Prima. Saya Prima dari Jakpos, mau ke Pak Suryo Pak, soal aturan mengenai non-mitigasi pengalihan. Biaya pengalihan itu kan dihilangkan Pak, tapi kadang-kadang pemilik sebenarnya itu orang asing misalnya, atau ada aturan pertanahan yang mengatur mengenai pembatasan maksimal jumlah tanah yang dimiliki misalnya, itu nanti apakah harus dialihkan atau gimana pengaturannya? Lagi, 3 lagi. Satu lagi. Kalau pertanyaannya kecil-kecil gini, cepet 3 boleh. Ya, Pak. Udah jelas ya. Mau update itu Pak progresnya pajak. Oh, ya nanti saya jawab. Ya. Iya, Oke, tiga dulu Pak Suryo. Suryo. Pak, Saya silakan. pinjam halo-halonya biar menghemat tenaga. Jadi untuk Mbak Angelina Jolie. Oke, jadi kalau tadi nih ceritanya berarti kita melakukan penelitiannya dari belakang ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau di awal kondisi normal berarti semuanya sudah dihitung di awal, kan gitu ya. Jadi kita melakukan penghitungan di belakang. Istilah kata untuk memastikan lah bahwa dokumentasinya lengkap seperti yang ada di awal periode sebetulnya.
Jadi pada waktu wajib pajak menyampaikan SPH plus SP-nya plus dokumen yang minimal disyaratkan sehingga kita bisa menerbitkan surat keterangan kan gitu kan. Nah, setelah itu kita lakukan semacam klarifikasi lah kalau memang diperlukan. Tapi khususnya untuk beberapa informasi harta tadi kan mesti harus diklarifikasikan karena kita membolehkan untuk tidak diisi. Jadi kalau seandainya terjadi dalam hitung-hitungannya lebih, ya kita mesti ulangi kan gitu ya. Tapi kalau kurang, ya tambahin. Jangan kurang nggak mau tambahin, kalau lebih minta ulangin, jangan. Kalau kurang ya kita minta wajib nambahin, kurang lengkap informasinya ya minta ditambahin juga. Kalau lebih ya kita ulangi. Kalau tidak detail kita jelaskan bagaimana prosesnya nanti Mbak cek di PR 13 ya. Itu kita coba detailkan di situ. Pada waktu menyampaikan apa minimalnya, setelah disampaikan bagaimana prosesnya. Jadi nanti sama seperti konsultasi atau penelitian yang dilakukan di HP sekarang, cuman waktunya aja dipindah setelah itu disampaikan. Kemudian yang kedua Mbak Prima, jadi kalau tadi cerita apakah memang wajib pajak boleh memiliki satu atau lebih ya, itu kan undang-undangnya di sebelah sana Mbak ya, kita nggak bisa sinkronisasikan. Tapi memang ada semacam keharusan seperti undang-undang untuk melakukan balik nama, ya kan? Kalau orang asing yang lakinya ya atas nama ibunya kan gitu kan, kira-kira kan kita bicara NPWP kan satu kesatuan gitu ya. Kalau misalnya orang asing yang tadi dibatasi ya anaknya bisa dilakukan juga sebetulnya. Tapi ini ceritanya begini, bahwa dengan mengaku itu diberikanlah semacam apa namanya ya, semacam tambahan ekstra insentif. Pokoknya Anda balik nama nanti diberikan pembebasan pasal pakai 2. Nggak dibalik nama berarti nggak ada pembebasan, dan itu hanya terbatas untuk tahun 2017 ya, tahun 2017. Jadi kalau balik namanya 2018 gimana ya silakan aja, tapi nggak ada fasilitas pembebasan pasal 4 ayat 2. Nah ini yang sebetulnya ya ada di Undang-Undang dan PMK 118. Yang di PMK ini hanya mengatur sebetulnya bahwa yang nama selain yang dimiliki oleh wajib pajak itu bukan nama pengembang, kira-kira seperti itulah bahasanya. Lihat ya Pak ya. Oke, untuk update satu lagi untuk pihak pengalihan kita kalau masalah BPHTB kita nggak masuk wilayah ya itu ya. BPHTB tidak masuk dalam wilayah Undang-Undang Pengampunan Pajak. Jadi hanya pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah dan bangunannya. Oke, untuk update Pak Dirjen, monggo silahkan. Ya. Makasih. Jadi update perkembangan penerimaan teks amnesti ini secara keseluruhan nanti hari Jumat malam Bu Menteri akan konferensi pers tentang keseluruhan untuk periode pertama. Dan di tempat ini mungkin di sini atau di kantor pusat, dan itu kita bikin malam ya Jumat ya. Karena Jumat Legi atau Jumat Kliwon loh. Terus kalau per hari ini itu penerimaan uang tebusan yang pasal 8 ayat 3B Undang-Undang Pengampunan Pajak sampai jam 2 tadi, ini sudah jam 2 kan, nilainya 56,6 triliun. Kelihatan ya? Nah yang itu masih yang lama Pak? Ini yang lama, ini yang lama, jam pagi tadi. Sekarang 56,6 triliun. Waduh. Kemudian yang pasal 8 ayat 3 huruf D yang bayar untuk bukti permulaan nilainya 300 miliar. Kemudian yang setor pasal 8 ayat 3 C itu nilainya 3,06 triliun. Jadi secara keseluruhan hasil teks amnesti 59,9. Tapi kalau kebanyakan masyarakat hanya menanyakan uang tebusannya, ya, uang tebusannya adalah pasal 8 ayat 3 huruf B, nilainya saya ulang 56,6 per jam 14.00. Mudah-mudahan masih bisa meningkat terus ya, ini bisa meningkat terus, dan saya yang bekerja, kalian yang berdoa aja, jadi supaya manjur. Kalau saya yang berdoa nggak manjur, saya bekerja aja. Ada lagi? Apa? Ya, monggo Mas. Saya berita dari sini beberapa hari yang lalu kan dari Kadin dan Apindo sempat mewacanakan kalau tanggal 27 besok mereka akan melaporkan secara bersama-sama. Iya. Kesiapan dari DJP sendiri gimana? Klarifikasi aja Pak, gimana besok, dan kesiapan dari DJP sendiri gimana?
Oh siap, besok udah bukan di setting, kita sudah acarakan besok jam 12. Yang menerima Bu Menteri langsung, Ibu Menteri dengan Kadin dan beberapa tokoh juga di kantor pusat. Ada berapa orang Pak dari Kadin? Ini yang belum konfirmasi saya. Mungkin bisa banyak loh. Mungkin bisa ratusan Pak atau Ya mau ratusan kita juga siap juga. Kan ada ini ya, ada ruangan saya. Nanti yang menerima Bu Menteri. Ya. Oh iya, submit yang kayak tadi loh, yang kayak tadi itu loh. Ya. Tapi kan mesti bayar duluan. Yang jelas saya kepingin cuman bayar duluan aja. Ada lagi besok jam 12 kalian ke kantor pusat. Mungkin perwakilannya ya 10 atau berapa? Kadin beberapa tokoh juga kan ada yang mau ikut, mau konferensi pers silakan ya. Tapi kalau ada yang nggak mau diekspos silakan juga, kita nggak memaksa. Oke, ya. Jangan nanya aja, masa jawab doang. Bagian nanya, bagian jawab. Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini gitu kan, kalau yang terdeteksi itu wajib pajak besar gitu, pengusaha besar itu yang sudah masuk itu kira-kira berapa Pak? Terus terkait dengan 3B2 dan 3 itu 3B2 target yang berapa dan 3B2? Ya. Jadi begini, kalau kalian tanya pengusaha besar, kriteria besar itu bagaimana saya nggak tahu ya. Karena memang sudah banyak juga, meskipun ada juga yang belum. Dan mereka milihnya mungkin bisa yang sekarang, tapi ada juga yang milihnya nanti tarif 3%. Beda 1% kan bagi mereka nggak masalah, kecil banget. Kalau dibandingin tarifnya yang badan misalnya, kan 25, ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi saya nggak bisa menyebutkan siapa-siapa yang ikut kecuali yang bersangkutan mendeklar sendiri, ya. Karena rahasia. Oke, siapa lagi? Ayo, enggak. Hari ini sampai. Itu yang nggak, kalau BP besar saya nggak bisa jawab karena nggak boleh. Kalau tanggapan dari JP Morgan, itu yang saya nggak bisa. Nanti kalian saya sebut sekian, siapa aja Pak kan gitu, nggak jadi. Jadi kalau yang kalian tanya mengenai JP Morgan, ya saya DJP, teman-teman tidak akan merasa puas bahwa ini sudah berhasil atau belum. Jadi teman-teman DJP tetap kerja terus. Jadi kami tidak mengenal wah ini sudah berhasil apa belum, enggak gitu. Yang penting kita kerja dulu aja. Berhasil enggaknya nanti setelah 31 Maret 2017 ya. Jadi kalau dikatakan sekarang berhasil bahwa puas, saya nggak pernah akan puas. Saya orangnya paling nggak bisa puas. Sudah dipuaskan? Susah. Ya susah. Ya bahaya. Saya nggak akan pernah puas. Ada lagi? Iya, halo. David. David cepat. Minta profil repatriasi aja Pak, negara terbesar mana, kalau berapa negara itu? Tayangin mas. Tayangin ada. Ada. Ajak ke Susumbul. Belum. Pesan Pak, update realisasi penerimaan pajak secara total. Oh, menurut saya masih 56% ya hari ini ya. 55 atau nanti lihat sini. Itu loh. Ini dulu. Nih, nanti di print juga bisa foto aja lah. Demes Pak. Hah? Demes. Demes ya Pak? Demes. Berdasarkan nilai kebesaran nggak ada? Ya. Berdasarkan nilai kebesaran. Nah ini berdasarkan deklarasi asetnya yang diungkap itu loh 1776 triliun, dari segitu ada repatriasi yang mungkin sekarang sudah 90 triliun sekian. Nah repatriasi itu yang terbesar 5 besarnya ini. Tapi masih panjang daftar yang ke bawah. Tidak hanya 5 ini dari Pak ya? Tidak ada yang 5 ini, masih panjang daftar yang ke bawah. 5 besarnya saja. Coba 5. Maksud saya berdasarkan nilai keuangan besar kayak yang membayar 100 sampai Hari per siang. 1 juta sampai 5 juta berapa? Oh itu ya. Ada nggak sih filenya? Benar ya? Ya. Ini semalam, tadi malam. Ini tadi malam. Yang sudah memasukkan SPH loh. Jadi ngitungnya SPH. Tadi kalau yang 56,6 itu SSP. Uangnya sudah masuk ke kas negara. Ini SPH. Ini SPH.
Sudah dideklar sama wajib pajak. Karena kalau SPH kan kita nunggu entry dulu kan di komputer dan itu masih antriannya panjang. Ya. Kemudian kalau penerimaan sampai dengan sekarang siang ini udah 55%. Tahun lalu 49%, jadi masih ada pertumbuhan. Apakah Bapak puas tadi yang saya rekam? 55% dari APBNP. Non migasnya. 55% per siang ini dari APBNP yang 1.318. Nominalnya 706 triliun. Ya? Iya duit kabeh Kak, campur godhong. Ada. Jadi gini. PPH non migas adalah 431,7 ya. 0,37. PPN-nya 252,5 triliun loh ya. Oke. Terus migasnya 24,5. Yang turun itu ada beberapa hal yang turun, yaitu PPH pasal 22 impor dan PPN impor. Ya karena impornya turun. Oh ya, termasuk. Ini termasuk PPH non migas kan yang masuk tadi. Makanya kalau ditanya growth-nya berapa, sekarang ini growth-nya adalah 13,7% dari tahun lalu. Periode yang sama. Ada peningkatan, oh ya besar juga. 13,7%. 40. Totalnya 729 termasuk migas. 729 termasuk migas. Penerimaan perpajakan Ya. Pajak saja. Penerimaan perpajakan, saya ulang lagi, penerimaan perpajakan itu dari penerimaan DJP, penerimaan bea cukai. Ya, itu perpajakan. Jadi kalau disebutkan perpajakan harus diingat juga. Mendingan kalian tanya penerimaan DJP berapa, Pak? Ah, gitu, jelas. Yang saya tanggung jawab di DJP doang. Ada lagi? Ini elaborasi aja. Jadi kalau melihat data ini paling enggak dari sampai sekarang, kalau dari DJP bacaannya seperti apa untuk penggalian potensi ke depan dari data yang sudah ada ini? Gini. Elaborasi aja. Kalau kalian mau lihat bahwa ini nanti untuk ekstensifikasi ke depannya berapa kalau tax base-nya sebesar ini. Begini aja, sekarang sudah 1.700 ya hartanya. Tadi ya, 1776, Pak. Iya betul. Iya, 1776. 1.700. Let's say itu dibelanjakan semua, paling gampang ya idenya. Itu duit dibelanjakan semua, berarti kan ada PPN-nya. Berapa triliun tuh? Kali 10% misalnya. Ini apa gimana kan? Ya Bang. Nah ya itu pokoknya misalnya contohnya untuk memberikan model ya atau gambaran, misalnya uang segitu dibelanjakan semua, katakanlah belanja barang gitu kan ada PPN-nya. Ini contoh yang paling mudah aja seperti itu. Terus kemudian dia berusaha lagi, bikin PT, bikin perusahaan, nyerap tenaga kerja, kan ada pajaknya lagi dari uang sebesar itu. Ditabung kita ada pasal atas bunga kan gitu. Gede. Kalau disimulasi secara kasar sekali, ini bisa mengungkit berapa persen Pak? Mungkin kasar sekali dari penambahan 107. Nanti aja setelah TA selesai. Setelah September. Setelah TA selesai aja. TA selesai. Jadi baru bisa ketahuan kan netonya berapa, ya kan? Kas setara kas itu kemungkinan juga orang repatriasi bisa. Tapi ini sebagian besar bukan objek pajak ya yang di ini ya. Asetnya. Kalau repatriasi ya kalau disimpan di bank sebagai deposito objek pajak. Tapi yang motong bank atas bunganya kan bisa jadi objek. Sebagian besar bukan. Makanya di penerimaan saya per jenis pajak itu pembayaran atas pajak atas bunga deposito naik juga. Nah, tapi sebagian besar pasti bukan objek pajak ya, sebagian besar. Oh, objek. Nantinya akan menjadi objek pajak. Ini kan aset ya, aset itu kan menghasilkan. Menghasilkan nantinya. Menghasilkan penghasilan. Nah, bentuknya apa masing-masing punya karakteristik masing-masing. Nah, itu temuannya akan menjadi objek pajak gitu. Ada lagi? Pak, profil WP-nya tadi Pak?
Profilnya kayaknya nggak. Coba deh, ada nggak sih yang? Kayaknya nggak ada. Ya, itu tadi konferensi pers yang digelar di kantor pelayanan pajak Sudirman. Tadi kita sudah simak bersama, ada pernyataan dari Dirjen Pajak Ken Dwi Jugiestiadi dan juga staf ahli dari Menteri Keuangan yaitu Surya Utomo. Ada beberapa poin yang disampaikan, antara lain mengenai relaksasi aturan. Relaksasi aturan dalam hal ini adalah mengenai PMK 141 yang mengatakan wajib pajak dapat mengikuti program teks amnesti sampai akhir 2016 dengan menyampaikan surat pernyataan harta terlebih dahulu dan membayar uang tebusan terlebih dahulu ke kantor pelayanan pajak hingga akhir periode pertama di September 2016, sementara administrasi pendukungnya seperti bukti kepemilikan harta wajib pajak bisa diserahkan hingga akhir tahun 2016. Sementara untuk relaksasi aturan lainnya mengenai PMK nomor 142 tahun 2016 yang mengatur tentang SPV atau perusahaan cangkang, para pemilik SPV di luar negeri tidak harus membubarkan SPV miliknya di luar negeri dan hanya perlu membayar uang deklarasi sebesar 4% pada periode yang pertama. Dan menurut tadi dari pernyataan Dirjen Pajak juga mengatakan hasil uang tebusan pada tanggal 26 September 2016 per pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk uang tebusan adalah 56,6 triliun rupiah. Ini bentuknya adalah SPP, sementara untuk total penerimaan teks amnesti sampai pukul 14 tadi adalah sekitar 59,9 triliun rupiah. Dan untuk pelayanan sendiri, karena periode awal dari teks amnesti akan segera berakhir di akhir September 2016, pelayanan akan lebih dimaksimalkan, dioptimalkan. Pelayanan juga akan dibuka hingga pukul 22 di sejumlah KPP. Ya, pemirsa, itu tadi breaking news mengenai teks amnesti, dan demikian breaking news untuk kali ini. Sampai jumpa.